Untuk tidak fokus ke buahnya, untuk tidak fokus ke sejuta rasanya. Semakin ada fokus di situ, semakin ada merasakan nikmatnya sakit, gitu ya, Anda nggak akan pernah sembuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang bilang kalau bahwa asam lambung itu adalah penyakit sejuta rasa. Banyak banget yang dikeluhkan gitu ya, kepalanya keliengan lah, kemudian matanya buram lah, kemudian tenggorokannya lengket, lidahnya putih, kemudian kalau bangun tidur rasanya nggak enak, dadanya sesek, dadanya panas, perutnya nyeri, begah, kemudian mual, kemudian cepat lelah ataupun yang lainnya. Pertanyaan saya sederhana, apakah Anda akan menyelesaikan semuanya satu persatu? Anda misalkan cepat lelah, oke, Anda minum vitamin C, kemudian Anda mengkonsumsi minuman penambah energi. Kemudian Anda pusing, apakah Anda akan minum obat sakit kepala? Kemudian tenggorokan Anda lengket gitu ya, apakah Anda akan minum jeruk hangat misalkan, atau minum sesuatu yang hangat-hangat? Terus kemudian Anda dadanya panas, apakah Anda akan minum obat tertentu yang membuat dada Anda nggak panas? Kemudian lidahnya pahit, apakah Anda akan mengunyah permen yang manis-manis terus supaya lidahnya nggak pahit gitu ya? Terus kemudian perutnya nyeri, apakah Anda akan minum obat tertentu untuk meredakan nyerinya? Atau mungkin dari luar dikasih minyak gitu ya supaya hilang nyerinya? Mana pilihan Anda? Dan ketika semua itu datang kepada Anda obatin satu persatu, apakah setelah itu semua itu selesai dan nggak datang lagi, nggak kambuh lagi? Kenyataannya kan tidak ya. Kenyataannya justru Anda malah semakin bingung, semakin pusing, semakin panik gitu ya. Udah coba A, B, C, D, tapi gejalanya masih datang aja. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Karena satu hal teman-teman, yang menyebabkan semua itu gitu ya, kan asam lambung yang naik, yang tidak terkontrol. Kenapa kita nggak fokus di situ aja? Ya udah fokusnya di situ aja dahulu gitu ya. Kita benerin asam lambungnya, kita kontrol asam lambungnya dengan pola makan, pola pikir yang baik, dengan pola hidup yang baik juga, kita benerin, kita kelola semuanya. Barulah nanti kita masuk ke pengobatan dan terapi yang dibutuhkan. Jika ada masih sisa-sisa sakitnya atau sisa-sisa asam yang mungkin di dada atau perutnya yang luka gitu ya, kena lambung gitu, baru kita tuntaskan. Kenapa? Saya kasih contoh sederhana ya teman-teman. Teman-teman misalkan periksa nih ke dokter gitu ya. Dokter bilang, oke, Anda kena asam lambung, kena GERD gitu ya. Asam lambung Anda nggak terkontrol atau esofagusnya kemudian naik. Ketika Anda menyampaikan keluhannya, perutnya nyeri, dadanya sesek, dadanya panas, kepala keliengan, minimal Anda akan dapat, keluhannya 4 ya, minimal Anda akan dapat 3 obat ya. Obat antacid lah untuk pereda nyerinya ataupun yang lainnya gitu ya. Untuk dada sesek ataupun yang lainnya banyak gitu ya. Kemudian ternyata Anda tambah lagi, satu keluhan lagi, apa itu? Setiap malam gak bisa tidur gitu ya, maka Anda akan dikasih obat tidur. Maka obat Anda 4, keluhan Anda 5, minimal obat Anda 4. Kalau bagi teman-teman yang pernah periksa ke dokter pasti mengalami hal seperti itu gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang sangat sederhana dan selalu saya tanyakan adalah, apakah setelah itu Anda tidak mengkonsumsi obat itu lagi? Apakah setelah itu, setelah gejalanya reda ya, Anda nggak mengkonsumsi obat itu lagi? Atau sebaliknya, ketika Anda tidak mengkonsumsi obat itu, apakah gejalanya tidak datang lagi? Kepala Anda sudah nggak pusing, Anda bisa tidur nyenyak gitu ya. Kalau nggak mengkonsumsinya, kenyataannya tidak. Karena apa? Selalu saya sampaikan ya, semua yang terjadi kepada Anda, sejuta rasanya gitu ya, itu adalah gejalanya atau buahnya yang muncul. Ibarat kata kalau sebuah pohon, itu adalah buah-buahnya ya. Ingat ya teman-teman, buahnya. Buahnya, buah A busuk gitu ya misalkan. Anda kasih pestisida apa gitu ya, contohnya obat tadi. Buah B ternyata ada kroaknya, misalkan dadanya panas, Anda kasih apa lagi gitu ya. Maka kalau buahnya sejuta buah ini nggak enak semuanya gitu ya, dan Anda mau fokus one by one, yakin 100% Anda akan tambah pusing. Kenapa? Ya dengan cara seperti itu aja ternyata urusannya nggak beres, masih saja gejala-gejalanya datang. Maka fokusnya adalah ke batangnya ya. Kalau batangnya kita perbaiki ya, contohnya batangnya ini apa? Batangnya adalah asam lambung kita ya. Kalau batangnya kita perbaiki, maka buahnya nanti insya Allah juga akan bagus. Nah, kalau belum bagus lagi, artinya ada masalah di akarnya. Nah, cara melihat akarnya bagaimana? Sangat sederhana. Akarnya ini adalah penyebab kenapa asam lambung Anda selalu naik. Biasanya terkait dengan pola makan, pola hidup, ataupun pola pikir. Mana yang paling dominan? Itu yang harus Anda tuntaskan terlebih dahulu.
ya. Kalau Anda masih saja dengan pola makan, pola pikir yang sama, pola hidup yang sama dengan yang Anda lakukan sampai saat ini dan ternyata kondisi Anda masih sakit, maka ya itu diubah dong. Ya, itu harus di-shifting, ya. Jangan sama. Kan Anda pengen sesuatu yang berbeda, kok melakukan sesuatu yang sama gitu ya. Pengen hasil yang berbeda ya harus melakukan sesuatu atau tindakan yang berbeda juga. Kalau mau hasilnya sama, mau melakukan tindakan yang sama, ya sudah, terima saja dengan kondisi yang terjadi pada Anda saat ini, ya. Teman-teman bisa simak video saya yang ini, ya. Sudah sangat detail banget saya gambarkan di sini. Kenapa pola pikir, pola makan, pola hidup, kemudian pengobatan terapi harus berjalan bersamaan. Tidak bisa satu saja. Kenapa? Karena mungkin salah satu dari hal tersebut itu jadi penyebab kenapa asam lambung Anda selalu naik dan naik. Dan itu adalah di akarnya. Karena kita nggak bisa melihat sampai detail, sampai bawah banget di akarnya, gitu ya. Karena kita nggak mungkin menggali banget. Kalau bisa menggali dan menemukan, it's very good. Keren banget. Anda akan cepat sembuh. Tapi kalau samar, abu-abu, ya sudah. Kita ubah saja kebiasaan yang teman-teman lakukan selama ini, gitu ya. Oke, semoga itu cukup membantu ya teman-teman, lebih rileks, lebih tenang. Jadi saya ingin membantu teman-teman untuk tidak fokus ke buahnya, untuk tidak fokus ke sejuta rasanya. Semakin ada fokus di situ, semakin ada merasakan nikmatnya sakit, gitu ya, Anda nggak akan pernah sembuh. Dan saya hanya akan melihat Anda terus mengeluh di status Facebook dan terus mengeluh di sana. Pertanyaan saya, emang ada nggak punya kegiatan yang lainnya yang lebih berguna daripada mengeluh di Facebook? Yang lebih berguna untuk keluarga Anda, untuk anak, untuk istri, untuk suami Anda, gitu loh. Ya, kalau nggak ada, ya sudah, itu pilihan Anda, gitu aja lah. Tapi kalau ada, dan kenapa Anda masih terus-menerus seperti itu? Nggak capek gitu ya? Hidup Anda siakan untuk hal-hal yang nggak bermanfaat lah, lebih tepatnya gitu. Ya, maka pilihan ada di tangan Anda semuanya. Mau menikmati sakitnya dan menikmati sejuta rasanya, atau mau fokus untuk menyelesaikan atau menuntaskan apa sebabnya dahulu, gitu ya. Kita tuntaskan dahulu, baru nanti kita masuk ke metode pengobatannya. Bagaimana caranya, Mas? Sekali lagi teman-teman bisa praktek di buku saya ini, ya. 5 langkah ampuh berdamai dengan asam lambung, mager, dan juga anxiety. Bagaimana cara mendapatkannya? Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Oke? Semoga bisa bermanfaat dan nanti saya akan bantu teman-teman juga di grup WhatsApp maupun di Facebook, ya. Kalau ada pertanyaan terkait bagaimana cara praktek yang ada di buku ini. Karena apa? Karena banyak teman-teman yang sudah membuktikan hanya dalam waktu kurang dari 14 hari bahkan, dan ada yang sudah 1 bulan juga, itu sudah merasakan progres yang sangat luar biasa. Sembuh total nggak, Mas? Sembuh total tergantung dari teman-teman sendiri dan haknya Allah, gitu ya. Tapi minimal ada progresnya, ya. Itu yang saya harapkan dari teman-teman semuanya. Saya nggak bisa simsalabim ngasih kesembuhan ke teman-teman. Saya bukan Gusti Allah, saya bukan tabib, saya bukan sulap, gitu ya. Tapi saya ingin membantu teman-teman untuk bisa benar-benar bertransformasi dari kemarin yang sakitnya parah, ya. Kemudian mulai ada progres sampai benar-benar oke, aku sudah kondisi yang cukup baik ini, aku bisa untuk lebih bermanfaat, untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih berguna lagi, lebih produktif lagi, ya. Poinnya di situ, nggak ngeluh lagi, ya. Sekian, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu.